A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda dalam kondisi terbaik yang diberikan Allah. Apapun kondisi yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, dan apabila engkau mengingkari maka sungguh azabku sangat pedih. Ayah bunda, alhamdulillah bertemu kembali di Kasih Online, kajian singkat online TK Alam Al-Ghifari. Nah, kali ini bersama saya Bu Ika akan membahas tentang apakah hanya cerdas saja. Nah, mari kita simak berikut ini. Ayah bunda, semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Namun bagaimana ketika Allah mentakdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang istimewa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita akan sangat kecewa atau bahkan marah dan merasa Allah tidak adil? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayah bunda, sesungguhnya Allah menciptakan anak dilahirkan itu punya potensi kecerdasan, dan tugas orang tualah yang mencari dan menggali di mana letak kecerdasan anak-anak kita melalui pendidikan dan pengasuhan. Nah, ayah bunda, sesungguhnya mendidik itu tidak hanya menjadikan anak-anak kita menjadi cerdas, tapi lebih dari itu, mendidik itu sebenarnya adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk berpisah dengan kita. Nah, apakah kecerdasan itu sangatlah segala-galanya, atau hanya kecerdasan saja yang membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat? Nah, ayah bunda, tidak kita pungkiri suatu saat pasti anak-anak kita akan berpisah dengan kita. Entah anak kita akan menuntut ilmu di negeri orang, atau mungkin sudah berkeluarga dan tinggal di lain kota, atau mungkin berpisah karena ajal yang menjemput. Nah, bagaimana bekal kita untuk menghantarkan anak-anak kita ketika kita sudah tiada atau ketika mereka tidak berada di dekat kita? Nah, ayah bunda, berikut akan saya bahas mengenai hal tersebut. Sah dengan hidup. Yang pertama adalah akidah. Tentang itu ayah bunda sudah sering mendengar yang populer yang dijadikan rujukan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Luqman ayat 13-15, seperti yang telah saya bacakan di awal tadi. Al-Quran telah mengabadikan peristiwa yang istimewa dan luar biasa sebagai rujukan dan pedoman kita dalam mendidik anak-anak kita. Di situ dijelaskan bagaimana Luqman berbincang dengan putranya dan menasihatinya tentang akidah yang lurus. Nah, penanaman akidah yang lurus ini adalah fondasi dasar dalam mendidik anak apabila orang tua sudah membekali
pondasi yang sangat kuat, maka ketika anak-anak kita tidak di dekat kita, ya mereka insya Allah akan bisa menghadapi kondisi yang semakin rusak ya ayah bunda. Nah, mereka akan menjadi benteng atau perisai yang sangat kuat, sehingga insya Allah anak-anak kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan dirinya maupun keluarganya ke dalam dosa. Nah, di dalam surat Luqman tadi sebenarnya tidak hanya akidah yang lurus, tetapi diikuti juga dengan ibadah yang benar serta akhlak terhadap orang tua. Nah, ketiganya merupakan hal penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sebagai pondasi iman mereka. Poin yang kedua adalah mandiri. Ayah bunda, kita tidak akan pernah tahu suatu saat anak kita akan berada di belahan bumi yang mana. Nah, untuk itu izinkan mereka belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan memainkan semua peran. Jadi berbagi peran dengan Ananda sebagai upaya. Nah, berikan anak-anak kita kesempatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian juga menemukan solusi, kemampuan untuk menangani stres dan pengelolaan emosi, kemudian menyelesaikan masalah. Nah, semua itu merupakan skill yang tidak langsung bisa ya ayah bunda, tetapi itu perlu dilatih sehingga menjadi suatu keterampilan yang dimiliki oleh Ananda. Nah, ayah bunda, skill ini ya, kemampuan ini merupakan EQ, yaitu kecerdasan menghadapi kesulitan atau hambatan dan kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup serta tantangan yang akan dihadapi. Jika orang tua selalu menjadi ibu peri atau guardian angel, apa yang akan terjadi jika anak-anak kita sudah tidak ada di dekat kita lagi, atau mungkin ketika kita sudah tidak bernafas lagi? Nah, karena mereka sudah terlalu bergantung dengan Tuhan. Apabila tidak mandiri sejak kecil, maka akan menjadi sesuatu malapetaka di kemudian hari. Boleh sedikit membantu, tetapi jangan sedikit-sedikit membantu ayah bunda. Nah, kita harus tanamkan kepada mereka, karena suatu saat mereka akan mengalami cobaan hidup ya. Nah, memang cobaan itu insya Allah akan selalu ada, masalah itu akan selalu ada. Kita harus bisa bertahan melalui badai, hujan, dan segala sesuatu rintangan berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan. Dan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 Allah berfirman, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, ini adalah ayat yang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim harus bisa bersikap mandiri. Dari kisah Rasulullah sendiri, begitu banyak sekali teladan yang bisa kita ambil. Kita tahu bahwa Muhammad kecil melewati masa-masa dia menjadi yatim piatu di usia yang sangat kecil. Tentu kita tidak bisa membayangkan betapa sulitnya keadaan waktu itu. Namun dengan pengasuhan yang luar biasa dari kakeknya Abdul Muthalib, kemudian dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib, maka Rasulullah menjadi pribadi yang sangat mandiri. Di usia 8 tahun ia sudah diamanai untuk menggembala kambing. Kemudian di usia 12 tahun beliau sudah mandiri secara finansial dengan berjualan atau berdagang sampai ke Syria. Jadi dari pengasuhan dan pembelajaran itu Rasulullah menjadi pribadi yang sangat mandiri dan punya jiwa pejuang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah didiklah anak-anakmu agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ayah bunda, dunia kelas itu dunia yang terbatas, sehingga anak-anak yang dianggap kurang cerdas di dalam kelas belum tentu kurang cerdas di luar kelas. Anak-anak yang pintar secara kognitif belum tentu dia akan sukses di kemudian hari daripada anak-anak yang dianggap kurang pintar.
Anak-anak yang punya kecerdasan sains misalnya, belum tentu juga ia cerdas ketika berkomunikasi atau berinteraksi. Anak yang pandai dalam matematika, belum tentu dia pandai juga dalam seni. Jadi, kecerdasan itu beragam ayah bunda. Insya Allah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa Allah menciptakan semua anak dengan potensi kecerdasan. Allah tidak menciptakan suatu gagal, tapi orang tuanya lah yang harus mencari di mana letak kecerdasan anak-anak ini. Sehingga banyak juga anak-anak yang mungkin ketika di kelas dia biasa-biasa saja, tetapi ketika lulus sekolah dia menjadi pribadi yang luar biasa. Karena itu, sebagai orang tua, jangan hanya mendidik anak-anak kita untuk cerdas secara kognitif, tetapi mohonlah agar ilmunya bisa bermanfaat dan berkah untuk orang lain. Seseorang yang cerdas tetapi tidak berkah ilmunya, maka ia akan semakin jauh dari kebenaran. Maka ayah bunda, janganlah terlalu bangga ketika anak-anak kita hanya cerdas secara kognitif, namun khawatirlah jika anak-anak kita ilmunya tidak bermanfaat. Nah, menjadi pintar itu mudah, tetapi menjadi pribadi yang bermanfaat itu jauh lebih berkah. Ayah bunda, perlu diketahui bahwa kesuksesan seorang anak itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keberkahan ilmu, yang kedua adalah doa orang tua, dan yang ketiga adalah tanda manfaatnya ilmu. Nah ayah bunda, menjadi orang yang cerdas itu penting, tetapi menjadi orang yang bermanfaat itu jauh lebih penting. Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah itu tadi ayah bunda ketiga poin yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita sebagai bekal mereka ketika berpisah dunia kita. Nah 3 poin itu tadi sesuai dengan visi dari TK Al-Fatihah sendiri, yaitu yang pertama tangguh berkaitan dengan kemandirian dalam menyelesaikan masalah, yang kedua adalah berbudi terkait dengan penanaman akidah, akhlak dan ibadah, dan yang ketiga adalah berkarya untuk bermanfaat untuk orang lain. Demikian tadi, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan ayah bunda tetap semangat dalam mendampingi pengasuhan Ananda. Mungkin saat ini memang masa-masa yang sangat sulit, tetapi semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan kemudahan kepada ayah bunda semua. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.